Nah, sampai lo kemudian bisa beli segitu banyaknya parfum tuh gimana story-nya? Indofresh Sabah Bandung. Ini adalah destinasi yang keberapa kita hari ini di Lembang. Tadi udah ke Astro, udah kemana lagi tadi tuh? Petik ini juga. Strawberry juga. Dan ini kita lagi ada di Orchid. How do you feel? Ya, tempat ini tuh pertama kali gue lihat di videonya Om Ed. Tapi lupa, kalau nggak salah Nautica Voyage kalau nggak salah. Iya, itu salah satunya betul. Ini kan, tempat ini kan. Sama Salvatore Ferragamo. Iya, betul. Akhirnya kesampean nyampe ke sini. Jadi waktu pertama kali lihat itu pengen banget sih ke tempat kayak gini. Sejuk. Kerasa adem banget. Pemandangannya juga cakep. Pakai parfum apapun aman ya? Iya, aman lah. Semuanya tuh bakal cocok gitu. Cakep lah tempat ini sih, recommended banget. Hari ini dia lagi pakai Grand Soir. Iya, gue pakai Grand Soir MFK. Wanginya sangat mendayu-dayu ya. Di cuaca gini. Kayak gini sih cocok banget. One of the best amber fragrance yang dapat banget. Ini benar-benar suasananya lagi adem. Iya. Oke, hari ini gue di segmen Indofresh Sabah Bandung ya, gue nemenin Indofresh jalan-jalan. Gue tuh kepikir pengen ngobrol santai sebenarnya, ngobrol sisi yang lain, Mike Indofresh. Kayaknya pengen ngobrolin yang lain bukan parfum deh. Mungkin ada juga yang pengen tahu background ataupun profiling sedikit tentang seorang Mike Indofresh. Mungkin ada juga penasaran. Sebenarnya Mike Indofresh sih dari anak yang kayak gimana sih sebenarnya? Dari seorang yang kayak gimana? Lu tuh orang yang sebenarnya sudah berkecukupan semuanya sehingga akhirnya lo dari awal udah bisa beli parfum sebegitu banyaknya 1.500 parfum. Boleh cerita nggak? Pertama-tama Om, gue tuh anak kedua ya dari 3 bersaudara. Lo anak kedua dari 3 bersaudara, ya, oke. Gue punya kakak perempuan 1, gue punya adik cowok 1. Oh, jadi lo tengah-tengah ya? Iya, gue di tengah-tengah. Nah, keluarga gue sebenarnya latar belakangnya yaitu keluarga yang berkecukupan sebenarnya Om. Oke. Enggak yang kaya raya banget, namun enggak yang emang yang miskin banget gitu. Oke. Nah, cukup lah pokoknya semua kebutuhan tuh average bisa. Lah ya. Iya. Kalau parfum moderat. Semua kebutuhan tuh bisa tercukupi lah. Oke. Apalagi kan kita kan tinggalnya di Kota Mobagu kan. Iya. Tempat yang segala-galanya tuh nggak mahal gitu. Baik sekolah, baik dari semua kebutuhan lah. Nah, gua itu punya usaha Om. Oke. Gua punya usaha di bidang optikal. Oke. Di kota gua, optik gua itu adalah optik paling pertama yang ada di kota tersebut, di Kota Mobagu. Oke. Itu tuh dibawa bokap sejak tahun 82. Lama banget ya. Jadi di tahun tersebut tuh sebenarnya di Kota Mobagu tuh belum ada optik. Bokap gua tuh yang selesai merit sama nyokap, dia tuh merantau ke Kota Mobagu untuk bikin usaha di sana. Oke. Dan sekarang gua tuh yang ngelanjutin usaha tersebut gitu, usaha keluarga. Karena kebetulan dari 3 bersaudara tuh cuman gua yang tahu bikin kacamata gitu, ngerjainnya. Jadi lu seluk-beluk kacamata udah gua tahu semua. Hatam lah ya. Iya, gitu. Ini aja gue tanya, bro, ini ori nggak? Ya ori udah, cuma lihat sekilas doang. Kita nggak ngerti kan? Sih. Build quality-nya kelas aja. Betul. Oke. Nah, sampai lo kemudian bisa beli segitu banyaknya parfum tuh gimana story-nya? Apakah lo emang dibeliin? Apakah lo memang berusaha dengan sangat keras dari nol? Jadi semenjak gue merit, itu emang berusaha dari nol. Jadi bini gue tuh buka semacam toko skincare gitu, yang alhamdulillahnya tuh lancar banget. Barengan juga dengan bisnis gue, yang gue tuh nambah cabang untuk optik gue, dan juga dari penghasilan gue dari nge-YouTube gitu. Jadi kita tuh bisa dibilang dari nol banget. So, kenapa gue bisa punya parfum yang banyak Om? Karena itu, gue tuh punya penghasilan di luar dari penghasilan utama gue. So, itu juga ditambah dengan istri gue yang nggak pernah ceritanya tuh dia nggak pernah masalah parfum lah ya. Dia selalu nge-support gue. So, dia tuh merasa kalau gue tuh beli parfum tuh pasti ada feedbacknya nantinya gitu. So dia tuh nggak pernah mempermasalahkan hal itu, dan itu tuh yang menjadi nilai plus juga sih Om. Iya. So
kalau lo kira gue tuh kaya raya banget, tuh sepertinya tuh nggak seperti itu. Ya. Karena dari mimpi-mimpi gue aja masih banyak yang belum terwujud sih Om. Apa mimpi lo yang belum terwujud? Dan apa yang sudah terwujud? Yang udah sih untuk koleksi gue sih Om. Oke. Walaupun belum terlalu bisa dikatakan lengkap banget, namun gue udah bersyukur karena gue tuh bisa masuk dalam kalangan udah cukup lengkap lah. Ya, bisa diambil garis besarnya gitu. Nah, yang belum apa tadi Om? Yang belum dreams yang belum achieve. Belum achieve ya. Yaitu dari gue harus nggak harus tinggal di Kota Mobagu gitu. Oh, jadi ini catat ya, ada kemungkinan Mike akan move. Cuman kemana clue-nya? Nah, gue tuh clue-nya gue bakal move ke kota besar sih Om. Kota besar. Iya. Karena gue tuh mempertimbangkan dari segala sisi dan juga berkat atau rezeki gue sebagai gue seorang konten kreator, gue tuh merasa akan lebih kebuka kalau gue tuh tinggal di kota yang cukup besar gitu. Oke, jadi aksesibilitas segala macam juga gampang. Ada hal yang lain yang masih belum memungkinkan untuk lo move. Yes, ada dari faktor keluarga gue sih Om. Oke. Yaitu dari sisi nyokap gue. Oh, lo masih nyokap tinggal sama lo? Enggak. Oke. Nyokap gue tuh tinggal sendiri sekarang. Oke. Nah, nyokap gue tuh lebih seneng tinggal sama kakak perempuan gue. Tapi dalam hal kebutuhan sehari-hari, gue sebagai anak laki-laki pertama yang bisa kerja dengan usaha keluarga itu. Di satu sisi gue tuh masih tetap menghandle dalam artian gue tuh menghandle dua keluarga. Gitu. Keluarga gue sendiri sama nyokap gue gitu. Belum terpikirkan di gue gimana nanti nyokap gue gitu. Masih dalam proses mengatur gitu, lah ibaratnya. Karena satu sisi lo juga harus berpikir untuk nyokap lo. Betul. Tapi itu bagus loh Bro Mike. Maksudnya itu jadi berkat juga menurut gua. Jadi berkah juga. Amin. Ya kayak kalau kita urus orang tua kan ya insya Allah pasti ada keberkahan di situ ya. Ada keberkahan di situ betul. Apalagi sebagai seorang anak berbakti kan sama orang-orang. Berarti itu satu hal ya yang lo berpikir yang menjadi salah satu dreams yang belum karena ada faktor-faktor tadi. Betul. Oke. Kalau clue move itu kota besar apa? Yang pasti di Pulau Jawa Om. Apakah gua lihat sih kalau bukan Jakarta, Bandung kayak gitu. Iya. Oke. Coba tebak di kolom komentar kira-kira bakal pindah ke mana. Doakan aja guys, semoga tuh lebih cepat lebih baik. Karena memang lo sebenarnya, nah gue penasaran juga sebenarnya brand-brand gede ya, brand-brand besar, let's say kayak Roja lah, Mansera lah, brand-brand luar. Kan kalau gue lihat tuh youtuber luar tuh kayak dapat produk-produk promotionnya. Promosi, iya nah, betul. Lo sebenarnya selama ini di approach mereka nggak sih? Enggak. Oh enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Oh gitu ya? Karena untuk pemikiran gue ya Om, mereka tuh melihat untuk YouTuber yang pertama nih domisilinya. Mereka tuh lebih mengutamakan untuk domisili di Eropa dan juga di Amerika. Itu tuh pertama. Mungkin dalam hal shipping lebih gampang kali ya. Iya. Karena rata-rata untuk niche house tuh kan ada di Amerika dan juga di Eropa. Betul. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kayaknya mereka memprioritaskan untuk YouTuber perfume yang ngomong dengan bahasa Inggris, yaitu yang lebih universal gitu. Sedangkan kita yang bahasa lebih spesifik ke negara kita, itu tuh bukan dikesampingkan karena emang ada beberapa juga sih yang ngontak gua. Tapi setelah tahu gua tuh di Indonesia, dalam hal ini gua tuh di Manado, di Kota Mobagu, itu tuh kayak selesai sampai di situ. Mungkin kalau lo ada di tempat kota yang besar bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, karena kayak gini Om, kalau yang gua lihat juga ya, untuk brand-brand niche besar itu tuh belum banyak melirik untuk influencer perfume yang ada di negara di bagian Asia. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena di Indonesia sendiri itu tuh perfumenya untuk niche itu tuh masih dipelopori oleh PT-nya kan. Nah, ada suatu PT yang mengimport niche tersebut. Nah, kalaupun kita tuh dapat barang gratisan dari brand niche tersebut, itu tuh difasilitasi oleh PT tersebut. Betul, bukan dari si. Jadi mereka juga nggak tahu. Mereka nggak tahu. Pokoknya si PT tersebut itu mengirimkan untuk kepentingan jualan. marketing. Oke. Jadi boleh disimpulkan sebenarnya parfum-parfum yang ada di lemari lo itu semuanya dominasi adalah beli ya. Dari hasil kerja keras usaha yang lo lakukan gitu ya. Nah sekarang nih 140.000 subscribers.
Lo ngerasa itu sudah bisa dikatakan menjadi satu satu pekerjaan yang menghasilkan dan menjanjikan untuk kemudian lo seriusi terus atau seperti apa? Sudah bisa dikatakan menjadi topangan hidup nggak sih dengan konten kreator parfum yang samplingnya adalah lo gitu? Iya, betul Om. Udah bisa dikatakan salah satu menjadi income terbesar gua Om. Oh, untuk saat ini. Salah satu income terbesar lo, AdSense berarti ya? AdSense. Yang kedua tuh dari endorsement sih. Endorsement. Oke. Nah, menarik endorsement. Kalau lu sendiri gimana? Lu sendiri seorang Mike Indofrex, penawaran sebuah endorsement gimana tuh? Nah, gini Om. Termasuk parfum. Ini menarik nih. Kalau mau dipercaya atau enggak Om? Ya. Setiap hari gua tuh dapetin tawaran sekitar 15 sampai 20. Setiap hari. Setiap hari. Iya. Setiap hari. Oke. Mau dia lokal, mau dia PT, banyak banget. Banyak banget ya approach lo ya. Dan gua selalu melihat kan parfum itu adalah masalah selera ya Om. Dan gua tuh selalu mereview sesuatu yang sesuai selera gua gitu. Oke. Kalau emang wanginya enak dan emang kebetulan gua suka dan kebetulan yang mengirim itu pengen ngebayar. Oke. Why not? Betul. Gue selalu berpikir seperti itu. Asalkan memang itu tuh gue suka. Oke. Nah kalau yang gue nggak suka, itu tuh gue nggak bakal terima. Ukuran sukanya lo tuh tentu berdasarkan parameter-parameter kualitas, apalah segala macam yang secara umum itu aman buat semua orang pastinya ya. Iya, pastinya seperti itu Om. Di video gue selalu bilang kalau dari kacamata, nah itu tuh yang jadi sebuah parameter untuk orang-orang bisa menilai review gue Om. Seperti contohnya, kalau gue tuh ngebahas lokal, gue bakal kasih rating perfume ini dari kacamata gue menjadi seorang beginner untuk memandang sebuah parfum lokal. Nah, jadi orang-orang yang nonton bakal tahu kalau gue tuh memberikan sesuatu pandangan seakan-akan gue tuh menjadi layak mereka gitu. Jadi state-nya lo pada saat ngebahas parfum itu tuh jadi state pada umumnya orang yang newbie. Betul. Nah pada saat lo bahas nih, lo state-nya adalah orang yang memang udah fresh lah kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Gue selalu memberikan dua pandangan seperti itu Om. Jadi biar mudah ya. Biar mudah. Secara ukuran aroma enak buat seorang Indofrex, Mike Indofrex untuk ketika ada brand mau approach lokal designer niche any kinds of perfume itu apa? Gue tuh percaya diri bakal ngejawab yaitu selera hidung gue sendiri. Oke. Selera hidung lo sendiri. Parameternya apa yang membuat enak berdasarkan selera hidung lo? Yang pertama, walaupun wanginya tuh ada twist, wanginya tuh mempunyai kemiripan dengan beberapa DNA yang lain. Namun dia tuh punya twist keunikan tersendiri gitu. Dan yang kedua, gue tuh pengen yang tetap pleasing sebenarnya. Pleasing, Karena pada dasarnya gue pun bukan karena gue tuh pemilih, gue tuh percaya untuk sebuah perfume tuh semua dibikin atau diciptakan enak gitu. Semua tuh punya market yang bakal menarik hidung pribadi sendiri kan. Cuman gue tuh selalu menitik beratkan untuk dari sisi pleasingnya. Karena dari sisi pleasingnya sendiri, dia tuh bakal hadir dengan yang namanya easy to wear atau gampang untuk dipakai Om. Seperti itu sih. Jadi itu aja simple sebenarnya. Simple sebenarnya. Ya, tapi tidak simple karena ukurannya sangat subjektif seorang Mike Indofrex. Betul. Jadi boleh dibilang tidak ada seorang pun yang bisa maksa lo. Betul, nggak ada. Jadi semuanya. Terus tentang kontennya sendiri, apakah mengikuti apa yang dimintanya atau ada kebijakan-kebijakan tertentu atau gimana? Pada dasarnya sih kalau ada yang ngontak gua, mereka tuh cuma lepas gua aja sih, Om. Oh, dibebasin. Dibebasin sih. Itu syarat pertama gua. Kalau nggak mau dibebasin, nggak usah. Nggak usah. Gua cancel sih. Lo termasuk yang ketika kalaupun endorse lo tetap menyampaikan honest atau gimana? Iya, honest. Ya, karena basarnya tadi itu karena lo suka ya. Karena gua suka. Otomatis. Kalau gua nggak suka Om, mending gua nggak ngangkat. Seperti itu sih. Itu kuncinya kan. Berarti kesimpulannya karena kita suka, karena kita nilai udah kualitasnya bagus, sehingga kita juga feel free nyampeinnya ya. Seperti contoh, ada beberapa parfum lokal sih, yang lebih spesifik, yang banyak yang ngebicarain, tetapi gue tuh nggak ngebicarain Om. Nah itu tuh pasti banyak yang bilang, kayaknya gue tahu deh. Kok Mike Indofrex nggak pernah ngebahas ini deh? Hampir semuanya tuh udah ngebahas, dia nggak ngebahas. Nah jawabannya bukan karena mereka nggak ngontak gue Om, bukan. Tapi gue nggak suka barangnya. Sesimpel itu. Terlepas orang banyak suka. Betul. Jadi ukurannya sangat subjektif hidung lo berarti ya. Hidung gua, betul. Ya. Tapi kan hidung sendiri bisa jadi ada orang yang nggak suka, bro. Iya betul, emang ada juga sih. Iya kan, misalnya ukurannya hidung lo, tapi
lu mempromosikan terus lu suka terhadap produk itu, tapi bisa jadi karena ukurannya hidung lu, bisa jadi ada yang memang gak cocok dengan betul, ada sih beberapa seperti itu, cuman emang sebagian besar sih suka sih seragam lah. Seragam karena tadi pleasing itu ya. Pleasing itu, betul. Oke, menarik. Jadi ini yang bisa terinformasikan ya berarti. Jadi kita sebagai content creator juga sebenarnya fine, open aja kalau mau endorsement, asalkan produknya oke, semuanya oke, mengkomunikasikannya oke, nggak yang kemudian kalau emang oke terus kita tuh kalau emang bagus ya bagus. Be realistic, be honest aja kan. Kalau bicara tadi dari nol terus kemudian lo punya usaha sendiri, pemasukan tuh berarti dari optikal dari AdSense segala macam. AdSense lo sendiri berarti udah bulanan ya? Iya, bulanan rutin Om. Boleh ya tahu bocoran nggak perlu kasih tahu spesifik lah, tapi range up 100 juta, 200 juta, 50 juta, under 50, 30? Under 50. Under 50. Under 50 di atas 10. Asik. Menarik nih. Makanya ini kita supporting ya konten kreator ya untuk bisa menyampaikan hal positif, dan itu yang membuat lo akhirnya bisa menyampaikan konten parfum tersebut dengan istilahnya tuh dengan apa adanya, karena basisnya apa yang lo suka ya. Iya, apa yang gue suka sih. Oke. Nah ini gue pengen tahu juga nih, prinsip hidup lo tuh apa sih sampai kemudian lo bisa katakanlah menjalani kehidupan lo yang lo bilang tadi dari nol sampai kemudian sekarang punya koleksi segitu banyak parfumnya, terus tingkat ekonomi lo ada perubahan yang meningkat dengan bisnis yang tadi lo sebutkan. Apa prinsip hidup lo? Prinsip hidup gue yaitu cuek aja Om. Cuek aja? Cuek aja, kayak gitu sih. Oke. Cuek aja. Oke, kenapa bisa muncul prinsip hidup cuek aja? Ada sesuatu kah atau apa? Ada Om. Karena dengan cuek aja itu tuh ada kaki-kakinya di bawahnya Om. Oke, apa tuh? Jadi diri sendiri. Oh, itu maksudnya. Oke. Jadi lo kayak be yourself ya. Jadi be myself aja gitu. Oke, jadi nggak yang nggak usah gimana ya, nggak usah ngikutin cara atau gaya hidup orang lain gitu. Oke, menarik banget, dan mudah-mudahan bisa jadi insight buat lo Braces yang menonton, dan ada informasi yang selama ini lo kepikir pengen tahu dari Mike Indofrex, dan lo sudah dapatkan banyak informasi tadi ya yang tadi gue obrolin. Sebenarnya masih banyak banget juga pengen ketahui gitu ya, tapi ya waktu dan sebagainya mungkin next time ya di lain kesempatan bisa ngobrol lagi. Tapi terakhir Mike Indofrex melihat keluarga. Wah, apa? Rumah. Iya, karena ada beberapa keputusan gua yang gua tuh angkat dan gua tuh artinya gua tuh lebih memprioritaskan keluarga gua sih. Gua punya anak, gua punya istri. Gua tuh harus menempatkan mereka nomor satu daripada semua keinginan gua sih. Oke, makna keluarga buat lo? Your kids. Anak gua ya segalanya sih buat gua Om. Segalanya. Ya. Sampai dari sekarang aja Om, gue udah ajarin dia untuk suka parfum. Karena gini, gue tuh sadar sih, suatu saat nanti gue tuh pasti mati Om. Oke. Ya kita semua pasti bakal mati kan. Betul. Nah, dan gue tuh pengen ada legasi yang bisa nerusin untuk hobi ini. Dan gue sadar kalau gue tuh nggak kasih tahu anak gue sejak sekarang gimana betapa indahnya hobi kita ini, itu tuh bakal lari gitu Om. Jadi dari sekarang ini dia tuh udah suka banget parfum. Oke. Dia tuh kalau ke studio gua semuanya pengen dia cium Om. Siapa nama lo anak lo? Victoria. Panggilannya Tori. Oke, nice. Betul. Jadi ini menarik ya. Jadi seorang yang Mike Indofrex akhirnya gue menemukan jawaban. Itulah yang membuat mungkin salah satu success story-nya, karena ini gue tidak peres ya, tapi dari obrolan tadi gue bisa tangkap, oh ini yang salah satu faktor success story lu sampai sekarang kemudian bisa mendapatkan subscriber 150.000 karena ada value. Lu punya value di situ untuk legacy, karena itu udah di level value tuh kalau bicara legacy, bukan sekedar transaksional. Iya, betul. Ya lu kemarin talk show di radio juga bilang kalau mau bikin konten udah mikir duit di awal, udah mending skip aja. Skip aja, betul. Jadi gak bakal jadi. Iya, nggak bakal jadi. Gue tuh Om lihat, gue potong dikit ya Om ya. Gue tuh lihat ada beberapa YouTuber Om. Gue lihat dan di kolom komentar dia, gue sadar nggak sadar gue nonton kok. Oke. Untuk YouTuber baru gitu. Oke. Dan ketika dia tuh capai 1000, dia tuh kasih pengumuman. Gimana? Terima kasih guys, gue udah sampai 1000. Mudah-mudahan secepatnya gue tuh bisa cari AdSense. Lama sih pengalaman kita. Dan ketika gue baca itu, kayak jelek banget di diri gue sendiri. Kayak
nggak mungkin lama nih channel lo. Karena dia tuh ngebangun channel berdasarkan pengen dapat uang, nggak bakal dapat kayak gitu jadi lama. Berarti lo termasuk prinsip hidup banyak kan orang Sunda, orang Bandung. Yang penting ikhtiar, usaha, jalani maksimal, optimal, cintai gitu. Prosesnya, hasil nuturkeun. Betul. Kalau bahasa Sunda tuh mengikuti. Bahasa Sundanya nuturkeun, artinya adalah mengikuti. Iya. That's nice. Thank you bro. Thank you sama-sama Om. Ini obrolan yang sangat meaningful buat gue juga, jadi terinspirasi juga. Ya banyak banget yang gue bisa dapetin di obrolan hari ini. Mudah-mudahan lo juga yang nonton bisa dapatkan insight positif dari obrolan Mike. Oke, see you. Yuk, keep smelling good.